Allah, ampuni aku. Betapa bahagianya namanya tercantum di pemberangkatan haji tahun ini. Waduh, bahagia sekali. Dia sangat bahagia. Akan aku kabarkan kepada sanak saudaraku bahwa aku nggak lama lagi akan jadi haji. Asik. Dan tepat pada tanggal yang ditentukan, pemberangkatan haji pun telah dimulai. Waduh, sangat bahagianya Po Oyot. Ya itulah nama dia, Po Oyot. Setelah menginjakan kakinya di Mekah, betapa kagetnya Po Oyot karena mulutnya kok sakit sekali. Aduh, apa yang terjadi padaku? Aduh, kok mulutku sakit sekali, kok kaku. Aku nggak bisa bicara. Aduh, tolong. Dalam hatinya, Po Oyot pun memberitahukan kepada teman dekatnya. Setelah ibadah, Po Oyot pun dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut apa yang telah terjadi pada mulutnya. Kok tak bisa bergerak, sangat kaku. Po Oyot makin lama makin sakit mulutnya dan makin mencong. Apa penyebabnya ia pun tak tahu, tapi kata dokter ini karena angin. Po Oyot pun berdoa, Allah, apa yang terjadi padaku? Kok dalam ibadah haji aku malah sakit? Bantu aku ya Allah, ampunilah aku jika aku ada salah ya Allah. Setelah menjalankan ibadah haji, semua bisa dilaksanakan dengan baik, tapi makin lama mulut Po Oyot makin menyong. Po Oyot sangat malu jika keluar berhadapan dengan orang lain karena Po Oyot tak bisa bicara, seperti gagu. Kasihan ya Po Oyot. Aku di camp aja ya, aku nggak mau keluar. Ayo Po Oyot, kita jalan-jalan. Orang lain tidak tahu ini jika Po Oyot tidak bisa bicara. Nanti jika mau beli apa-apa biar aku yang tawarkan. Akhirnya pemeriksaan kedua pun Po Oyot pergi ke dokter yang lain, tapi tidak menghasilkan apa-apa, tetap mulutnya menjadi menyon. Po Oyot mengambil air jam-jam lalu dioleskannya ke seluruh mulutnya yang menyong itu. Aduh, kenapa ya kok aku jadi menyong? Aku sakit sekali. Ibadah demi ibadah pun Po Oyot tetap lakukan seperti biasa orang naik haji, dan Po Oyot pun mulai kecewa dengan keadaannya. Setiap pagi habis sholat, dia langsung berdoa meminta maaf kepada Allah apa yang dia telah lakukan selama ini. Semua orang yang naik haji sangat bahagia sepertinya beribadah dengan khusyuk, tapi Po Oyot selalu memikirkan mulutnya yang menyong. Kasihan sekali Po Oyot. Allah, sembuhkanlah mulutku ini ya Allah, jika banyak kesalahan yang aku perbuat. Ampunilah aku ya Allah. Mulutnya makin lama makin menyong. Po Oyot memperhatikan mulutnya di depan kaca. Apa salahku? Kok aku jadi begini ketika beribadah haji? Lalu dengan khusyuknya dia berdoa, Allah, sembuhkanlah mulutku ini ya Allah, karena aku akan malu ya Allah jika berangkat pulang nanti. Setelah selesai ibadah haji, tepat pada waktunya pun rombongan Po Oyot harus pulang ke Indonesia. Setelah sampai menginjakan kakinya di airport,
Pak Oyot sangat bahagia karena mulutnya tidak sakit lagi dan tidak mencong lagi. Lalu dia bersujud mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Kini Pak Oyot sudah tidak malu lagi jika bertemu dengan keluarga dan sanak saudara dan kerabatnya. Kisah ini benar-benar terjadi kawan-kawan, dan tidak ada semua orang yang membicarakannya karena ini hanya sebagai untuk nasihat kepada kita agar tidak menjadi seperti Pak Oyot. Ternyata pencaharian Pak Oyot dari sebuah toko mebel yang dikreditkan kepada tetangga-tetangganya. Dari lemari, pakaian, kursi, meja, lemari plastik, jemuran, semua dijualnya. Semua dijual dengan cara dikreditkan kepada tetangganya maupun kerabatnya. Tapi sifat Pak Oyot sangatlah kikir. Jika ada salah satu pelanggannya telat bayar, maka Pak Oyot pun marah-marah dan memaki-maki yang mengambil barang itu. Jika terlambatnya sampai 2 atau 3 kali, maka barang pun akan diambilnya kembali. Itulah sifat Pak Oyot yang sangat kejam terhadap pelanggannya. Pelanggannya tak dipandang, walaupun itu saudaranya, tetap dia akan merebut barangnya dan diambilnya kembali barang-barang yang belum dibayar. Mungkin itu sebabnya Allah menegur Pak Oyot di Mekah supaya tidak melakukan lagi terhadap pelanggannya yang telat bayar agar terlalu ramah. Kisah ini nyata teman-teman, dan semoga kita tidak seperti Pak Oyot yang terlalu pelit dan kikir terhadap pelanggan-pelanggannya. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang lainnya, dan semoga kita bisa naik haji, amin.